Terima kasih Anda masih di Prime Plus dan seperti biasa di segmen 3 kita akan lihat bagaimana analisa media sosial dan bagaimana tanggapan netizen terkait dengan isu dugaan korupsi kuota haji. Dan saya masih bersama dengan analis senior dari Drone Pride, Mas Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, Ya, jadi ini soal Kementerian Agama, soal kuota haji, seberapa reaksi publik, seberapa besar kemudian? Sambil kita lihat datanya ya. Ya, yang pasti ini adalah salah satu isu yang paling ditunggu oleh publik karena sudah berjalan beberapa tahun gitu. Bahkan sempat Gus Yakut itu tidak ada di Indonesia selama beberapa bulan kayak gitu. Dan ini jadinya sangat ditunggu-tunggu betul. Belum lagi sebelum ini ada upaya untuk pra peradilan dari Gus Yakut. Nah, jadi perbincangannya terus berjalan dalam beberapa minggu terakhir tetap tinggi. Tapi kalau kita lihat dalam dari tanggal 10, 11, 12 sampai tanggal 15 kemarin, ada 10.000 percakapan tentang Gus Yakut dalam putaran korupsi kuota haji. Jadi hanya berhubungan dengan kuota haji. Itu menunjukkan antusiasme publik yang cukup tinggi juga. Ini kenapa harus dikatakan tinggi? Karena kita harus membandingkan ini dengan Iran yang sangat tinggi juga percakapannya, lalu juga dengan isu-isu lainnya, Lebaran dan seterusnya ya. Angka 10.000 dan dicuitkan oleh di partisipasi akun yang berpartisipasi dalam percakapan lebih dari 5.000, artinya ada satu akun setidaknya yang melakukan 1 atau 2 kali postingan tentang Gus Yakut, itu adalah angka yang tidak bisa tidak bisa diremehkan. Itu cukup tinggi. Berarti logikanya ini di luar akun-akun niche yang biasa membahas anti korupsi dan juga soal korupsi haji. Nah, kita sudah kurasi ini datanya tentang dilakukan oleh akun-akun yang bukan buzzer, bukan bot. Ini akun-akun percakapan ini dilakukan oleh akun-akun real gitu ya. Genuine ya. Genuine ya, akun-akun organik kita biasa sebut seperti itu. Oke. Ini kita geser terlebih dahulu. Saya ingin lihat tadi soal trennya, Anda sudah menyebutkan angka, ada kemudian tanggal 10 dan seterusnya begitu sampai tanggal 15 kemarin. Boleh digeser teman-teman produser untuk slide-nya? Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah penetapannya hari Kamis. Betul. Apa trigger sebelumnya? Kemudian saya lupa, 10 adalah Selasa atau Rabu? Iya. Nah, itu apa triggernya sebetulnya pembahasan mulai meningkat di bahasan Irak dan Israel juga lagi tinggi saat itu? Percakapan tentang pra peradilan sih sebenarnya ya. Bagaimana proses di pra peradilan itu dipercakapkan oleh publik di media sosial. Jadi tanggal 10 itu memang agak tinggi. Lalu sebenarnya publik sudah mulai agak lupa tuh tanggal 11. Bukan lupa ya, sebenarnya tidak menjadi percakapan utama gitu. Sampai kemudian KPK mengumumkan Pak Gus Yakut, bukan diumumkan, diberi rompi oranye itu ya. Nah, di situ kemudian kita melihat, kalau kita lihat inisiator pertama yang membuat percakapan ini menjadi tinggi tentu saja adalah aktivitas KPK. Tetapi setelah itu, pada hari yang sama kita melihat ada upaya untuk reframing, repressing. Apa yang disampaikan oleh KPK itu disampaikan ulang dengan gaya bahasa yang berbeda. Narasinya dibuat berbeda nih di media sosial. Kalau KPK menyampaikan lebih banyak pada unsur-unsur hukumnya, di reframing di media sosial dilakukan dengan menyampaikan ini ada unsur kriminalisasi. Ini waktunya kok sekarang, kemarin-kemarin kemana, lalu kenapa nggak sekarang? Ini yang kubu pro dengan Gus Yakut ya? Ini yang kubu pro ya, begitu juga pro pada Gus Yakut ya, tapi begitu juga dengan pro kepada KPK. Kenapa ini kok berlama-lama sekali? Karena ini sudah berlangsung sekian lama, dari mulai zaman 2004 kalau tidak salah. 2024 ya, 2024 sampai 2026 baru ada. Seolah-olah KPK tidak jelas gitu. Dia bekerjanya seolah-olah tidak profesional. Jadi semua kubu mempertanyakan ini. Jadi semua kubu, katakan yang kubu yang positif pada KPK maupun kubu yang negatif, mengantisipasi ini, menunggu-nunggu betul langkah KPK di tanggal 12 itu. Sebentar, tahan dulu, saya ke Mas Praswat dulu. Jadi kalau publik mempertanyakan soal momentum tadi, ini juga menjadi pertanyaan banyak orang. Mengapa kemudian sekarang? Apa yang kemudian bisa Anda jelaskan secara logika dulu dari penyidik? Sebenarnya kadang-kadang terlihat seperti seolah-olah rumit ya, seolah-olah ada kayak semacam ada strategi khusus lah, ada menunggu momentum misalkan. Ada analisa politik lah, ada
Mossad datang atau ada CIA dan lain-lain lah itu. Tapi sebenarnya ketika kita lihat proses teknis di penyidikan itu kadang-kadang sederhana, penyidik-penyidiknya lagi sibuk OTT. Dan OTT itu menguras karena ini OTT kepala daerah yang banyak OTT ya. kepala daerah yang banyak kemarin. Puasa. Kalau nggak salah kemarin kita udah 18, 19 mungkin ya, apa 20 nih. Nah, terus KPK juga kemudian misalnya penyidiknya sibuk OTT atau kemudian nanti ada yang cuti lah gitu ya, ada yang sakit. Jadi hal-hal teknis seperti itu kita tahu bahwa penyidik KPK itu nggak lebih dari 90-100 orang lah. Dan saya pikir kasus yang ini kan betul-betul terkait dengan NU, organisasi yang besar, dan KPK pasti akan sangat hati-hati sekali menjalankan proses penyidikan ini sampai benar-benar firm. Jadi nggak mungkin dia abu-abu terus udah kita ambil terus, dan kita lihat juga kayak penyitaannya aja 100 miliar itu bukan uang angka kecil. Bayangin aja Mas, karena kita nyita di KPK itu kan harus pakai mesin itu tuh. Kita punya mesin sendiri, mesin penghitung uang itu, Mas Bram. Nah itu bayangin aja coba kalau misalnya kita hitung tuh 100 miliar, nggak usah 100 miliar yang tunai lah. Setengahnya aja gitu, misalnya 50 miliar itu aja udah berminggu-minggu kita ngitungin satu-satu karena itu nggak boleh satu lembar pun selip. Dan ini yang juga penyitaannya besar, tokohnya juga besar, terus juga terkait dengan politik juga. Apalagi kemarin waktu 2024 kita tahu bahwa itu sangat sensitif sekali kalau misalnya KPK menetapkan tokoh-tokoh besar agama. Nah, saya bisa pahami itu, makanya kemudian di Januari ya, kalau nggak salah ini, lalu ditahannya kemarin. Ya, oke aja saya pikir nggak ada masalah. Tapi artinya teknis, alasan semua adalah soal teknis. Teknis saja. Soal penghitungan aset yang disita itu butuh waktu panjang, bukti harus firm terlebih dahulu baru diputuskan begitu ya. Apalagi ini kan sifatnya internasional, transnasional ya, karena terkait dengan negara luar dan lain-lain. Saya juga kemarin waktu sebelumnya Menteri Agama Pak Surya Dharma Ali, juga kebetulan saya penyidiknya, jadi saya tahu benar betapa rumitnya nih, dan teman-teman penyidik KPK yang megang perkara ini juga saya kenal pasti masing-masingnya, dan saya tahu itu teman-teman yang sangat berintegritas lah. Insya Allah nggak akan ada intervensi politik tadi. Oke, baik, itu jawaban dari Anda begitu ya. Baik, kita geser slide terlebih dahulu. Kita akan bahas lebih dalam lagi ini soal emosi perbincangan, sesuatu yang menarik. Wow. Biasanya di isu lain ada 2 atau 3 yang kemudian menjadi dominan, ternyata antisipasi 79% paling besar. Artinya orang betul-betul menunggu tentang kasus ini. Ini akan ujungnya akan seperti apa? Karena kasus ini kan sudah berjalan cukup lama gitu ya. Orang banyak mengantisipasi. Tetapi kalau kita lihat trennya, sebenarnya yang paling pertama kali muncul dalam percakapan publik adalah anger dan surprise. Anger, disgust, dan surprise. Kenapa? Pertama, orang-orang marah karena narasinya adalah menunggu karena kuota haji, ada korupsi di kuota haji, antrian yang sekian lama itu menjadi semakin panjang kayak gitu. Padahal sudah diberi kuota tambahan. Itu pertama, orang-orang jadi marah lebih dulu. Lalu yang kedua, kaget karena ternyata kok baru sekarang, kok baru sekarang. Dan kok bisa baru sekarang itu dari kelompok, dari klaster yang katakanlah mendukung KPK, tapi juga kok bisa ditetapkan padahal bukti-buktinya kurang meyakinkan dari kelompok. Jadi ada 2 pihak yang pihak kemudian merasa terkejut. Kaget, iya, terkejut dengan keputusan KPK memberi rompi oren kepada Gus Yakut. Padahal sebelumnya penetapan tersangka kan sudah beberapa waktu yang lalu, bukan kemudian ditetapkan dan langsung ditahan begitu loh. Apa yang kemudian ingin saya dalami? Kenapa orang terkejut itu? Pra-peradilan sih ya, proses pra-peradilan. Orang mengkaitkan dengan itu. Nah, lalu tapi selain itu juga ada yang jijik gitu ya, disgust tentang karena isu korupsi itu selalu membuat orang jijik, apalagi sektor agama kayak gitu. Tapi yang paling besar memang antisipasi. Orang menunggu. Pertama orang menunggu apa yang akan dilakukan oleh KPK, apa yang akan dilakukan oleh Kubu Gus Yakut setelah ini. Antisipasi itu. Yang kedua, orang juga bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi di belakang kasus ini? Ada dimensi politik kah di dalamnya, dikaitkan dengan presiden sebelumnya? Apakah ada hubungannya dengan organisasi? Ini kemudian dikaitkan dengan banyak sekali
percakapan tentang organisasi kayak gitu. Eh, tetapi publik melihat ini bukan ada yang melihat ini bukan satu isu yang terpisah dari isu-isu lainnya. Jadi dimensi jangan-jangan gitu ya, itu juga cukup tinggi, Bram. Saya kira ini muncul biasanya upaya untuk mengaitkan satu isu dengan isu lain atau dengan hal lain selalu muncul ketika ada ketidakjelasan informasi yang diterima oleh publik di media sosial. Baik, berarti itu menandakan itu ya, bahwa biasanya seperti itu. Belum, kalau saya pinjam bahasa Mbak Almas tadi, masih puzzle kecil. Betul, biasanya akan seperti itu. Orang akan jangan-jangan, akhirnya orang membuat semacam teori gitu untuk menghubungkan ini dengan yang lainnya. Biasanya akan seperti itu. Dan kalau kita lihat, salah satu influencer yang cukup tinggi dalam percakapan ini adalah Grok. Itu salah satu indikasi kuat. Ketika orang bingung, merujuk pada pemberitaan dan merujuk pada tokoh, dia akan mencoba mencarikan informasi dari AI. Begitu, Bram. Baik, menarik. Saya ke Mbak Almas kalau begitu. Jadi artinya antusiasme publik kalau kita lihat di sini adalah sesuatu hal yang baik untuk mengungkap sebuah proses korupsi, atau kemudian ini malah akan kemana-mana sebetulnya? Apakah kemudian otoritas dalam hal ini KPK juga harus bisa menjelaskan secara detail pada publik? Iya, sebetulnya ada positif negatifnya ya. Positifnya adalah ini KPK dilihat betul, diawasi betul begitu ya, sehingga ruang untuk KPK tadi ya berlama-lama untuk misalnya menerangkan ini ada apa sih sebetulnya Gus Yakut ini diduga bersalah atau tidak, karena penetapan tersangka dari yang awal sekali kasus ini diungkap, penanganan awalnya ke publik kan juga cukup lama begitu. Dan di sisi lain memang kalau tadi sempat ada narasi kriminalisasi, dugaan kriminalisasi dikaitkan dengan isu politik dan sebagainya, kami di ICW sebetulnya memahami itu karena dugaan-dugaan yang seperti itu sudah muncul di banyak kasus korupsi sebelum-sebelumnya. Ada kasusnya misalnya Tom Lembong, kemudian kasus ASDP dan sebagainya begitu ya, sehingga ada dugaan-dugaan ke sana. Belum lagi ini kan kasus yang juga menyeret nama dan institusi besar. Selain Kementerian Agama, kita bicara soal awal mula kebijakan, ini kan muncul karena lobby dari Presiden Jokowi begitu. Kemudian yang kedua juga ada pansus DPR, kemudian ada pergeseran kewenangan institusi negara untuk mengelola haji dari yang tadinya di Kementerian Agama, kemudian ada kementerian baru, artinya di situ ada pergeseran kewenangan juga, ada pergeseran kue juga begitu dan sebagainya begitu. Sehingga memang sangat dipahami ketika publik begitu antusias untuk mencermati kasus ini, baik yang pro ataupun yang kontra begitu dengan KPK. Dan saya rasa ini satu sisi sinyal yang baik karena antusiasme publik untuk mengawal proses penegakan hukum anti korupsi itu tinggi begitu. Meski di sisi yang lain ya itu tadi ya, jangan sampai kemudian antusiasme publik ini kemudian jadi melebar kemana-mana. Penting diingatkan bahwa sekarang ini yang terjadi masih proses penanganan perkara, puzzle-nya belum lengkap, dan justru mari kita tunggu bersama-sama di proses persidangan yang akan membuat lebih terang semuanya ya. Kasus yang sebetulnya sekarang masih belum lengkap begitu, informasinya belum utuh diketahui. Persidangan adalah tempat untuk kita melihat big picture-nya ya. Kita geser slide terakhir. Ini adalah soal sentimen, kita akan lihat. Ya. Menarik sekali. Kenapa positif 67,4? Besar sekali. Ini kita lihat dari sudut pandang upaya pemberantasan korupsi. Jadi publik melihat pada kasus Gus Yakut ini, publik sangat mendukung sekali. Sepertinya ini jadi momentum bagi KPK untuk mengembalikan katakanlah marwah baiknya di media sosial. Karena sebelum-sebelumnya publik melihat KPK ketika melakukan penangkapan, bahkan penangkapan kepala daerah, itu ada pesimisme. Jangan-jangan masih ada jangan-jangannya tuh. Tetapi pada kasus ini publik sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh KPK itu akan membuat permasalahan ini menjadi lebih terang. Akan menjadi apakah nanti Gus Yakut bebas atau tidak bebas, tetapi ini adalah satu langkah yang patut diapresiasi. Karena dalam beberapa bulan, kayaknya baru kali ini, KPK kemudian berani, bahasanya itu ya, berani gitu ya, kepada mantan menteri
Sebelum-sebelumnya kan tidak ada tuh kayak gitu. Jadi ini adalah satu, kalau jadi 67,4 adalah dukungan kepada KPK, dukungan untuk upaya pemberantasan korupsi dan meminta agar ini tidak berhenti hanya semata kepada Gus Yakut. Oke. Karena bisa jadi ada orang-orang di belakangnya atau bisa jadi yang tidak disebut sama sekali itu juga harus didalami oleh KPK kayak gitu. Oke, baik. Ini cukup menarik karena instrumennya ternyata banyak yang kemudian membuat publik akhirnya lebih tertarik untuk melihat kasus ini. Saya akan minta tanggapan dari narasumber lainnya, tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Prime Plus.